Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Mang Sasmita guys. Sore ini saya berada di pendopo Prabakusuma Desa Kalibudi, menikmati rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pada pemilu tahun 2024 nanti. TPS Desa Kalibudi 3 Maret 2023. Amin. 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 Ini lagi mengamini doa. Amin. Amin. Ya Allah ya Kami. Amin. Dunia hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah sambutan dan pengantar acara rapat pleno terbuka kepada Bapak Ketua BPS, Bapak Yusuf Munawar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kalibudi, belum hadir insyaallah nyusul dalam perjalanan. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Kalibudi, yang kami hormati Panwaslu Desa Kalibudi, yang kami hormati Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Kalibudi, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun se-Desa Kalibudi, dan tidak lupa yang kami hormati juga pada para petugas Pantali se-Desa Kalibudi dari 21 TPS, yang kami hormati juga perwakilan partai politik peserta pemilu tahun 2024 serta rekan-rekan TPS dan sekitar TPS yang kami banggakan. Sebelumnya akan kami bacakan dulu untuk kata ketik yang akan kita laksanakan pada kesempatan rapat pleno hari ini. Yang pertama, kata ketik rapat pleno terbuka dengan segala penjelasan pimpinan BPLP tingkat Kalibudi Kamis 30 Maret 2023. Yang pertama, rapat pleno terbuka tingkat BPS dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2023 contoh PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dan penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih pasal 41 dan putusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022. Panwaslu desa, aparat pemerintah tingkat kelurahan atau desa, dan segenap tamu undangan yang lain yang terdiri dari BPD, Babinsa dan Babinkamtibmas serta kepala dusun se-Desa Kalibudi. Keempat, peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan walaupun tadi agak molor. Undangan jam 15.30 atau bisa dimulai jam 16.30. Ini ada yang hadir boleh membawa surat tugas maupun tidak. Ya, itu rapat dapat ditunda selama 2 kali 30 menit atau 2 kali 15 menit untuk menunggu kehadiran peserta. 8, rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin keempat. 9, rapat dipimpin oleh ketua atau anggota BPS. 10, peserta dapat menyampaikan saran dan pendapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat disertai dengan data otentik.
12. Data otentik sebagaimana dimaksud pada poin 11 berupa data kependudukan atau data pemerintah lain yang tidak sah. Kaya nembok. 13. Penyerahan berita acara hasil rapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU dan juknis terkait. Dan yang terakhir, 14. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat. Demikian untuk tata tertib yang kami sampaikan untuk kita laksanakan bersama-sama di kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum melaksanakan rapat pleno terbuka, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 dan pasal 24 peraturan PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang tata kerja Badan Pemprov, bahwa Masih ajak ya. jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPS yang diberikan dengan hadir. Jumlah anggota PPS semua tidak secara quorum seperti yang dipastikan bahwa rapat ini dihadiri lengkap oleh ketua dan anggota PPS, sehingga memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan rapat pleno terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat desa Kalibudi pada pemilihan umum tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Hadirin peserta rapat pleno terbuka, perlu kami sampaikan juga bahwa tahapan yang dilaksanakan di tingkat desa Kalibudi sebagai berikut. Yang pertama, pencocokan dan penelitian atau lebih dikenal dengan istilah coklit telah dilaksanakan oleh petugas Pantalit yang berlangsung dari tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 yang telah menghasilkan dokumen berupa daftar pemutakhiran hasil pemutakhiran DPHP. Yang kedua, penyusunan daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih hasil coklit dan daftar pemilih baru yang melibatkan petugas Pantarlik. Kemudian yang ketiga, dan hari ini tanggal 30 Maret 2023 dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa Kalibudi dengan ketentuan nanti akan secara lengkap dibacakan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan dituangkan dalam berita acara serta formulir model rekap PPS perubahan pemilih yang akan nanti dibacakan secara lengkap oleh divisi Mutanlik Mbak Ayu Kartika Pranoto. Jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi serta dengan bukti dokumen otentik dan akan kami tuangkan ke dalam formulir model A daftar perubahan pemilih. Jadi moga nanti apabila ada sanggahan, ada masukan baik dari Pantalit, dari pengawas pemilu desa, kami tampung dan kita masukkan dalam model formulir A daftar perubahan pemilih. Tentunya didukung dengan data otentik. Kalau memang ada perubahan, maka harus ada memberikan perbaikan dengan data otentik, data pendudukan yang ada. Kemudian hasil rapat pleno nanti akan dituangkan dalam berita acara yang ditangani oleh ketua dan anggota PPS. Kemudian berita acara dan formulir model rekap PPS perubahan pemilih akan disampaikan dalam bentuk salinan naskah asli. Jadi nanti akan kami sampaikan berupa berita acara dan lampiran rekap PPS kepada yang pertama kepada PPK, kemudian kepada Panwaslu Desa Kalibudi, perwakilan partai politik yang hadir, kemudian perangkat pemerintah Desa Kalibudi. Demikian untuk rapat sebagai pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada divisi Mutali untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemilihan perbaikan data pemilih untuk Desa Kalibudi pada pemilihan umum 2024. Kami persilakan Mbak Ayu Kartika Pranoto, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini diadakannya rapat pleno terbuka untuk daftar pemilih hasil pemutahiran atau DPHP untuk pemilu tahun 2024, yang mana Desa Kalibudi terdapat 21 TPS, dan 21 TPS itu sudah dilaksanakannya pencoklitan dari tanggal 12 Februari sampai dengan selesai, yaitu 1 bulan masa pencoklitannya. Untuk sebelumnya, saya akan membacakan dasar hukum pencoklitan dulu. Prosedur dan mekanisme rapat pleno terbuka penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran pemilihan umum tahun 2024 tingkat Desa Kalibudi, 30 Maret 2023. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan Sistem Informasi Data Pemilih atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 10.079, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan umum. Ya, baik Bapak Ibu, untuk pada kesempatan ini dari pihak PPS akan memplenokan hasil dari pencoklitan Bapak Ibu semuanya dari 21 TPS. Untuk tahapan penyusunan DPHP itu 1. Tahap penyusunan bahan coklit tanggal 14 Januari 2023. Yang kedua, coklit serentak oleh Pantarlih tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Yang ketiga, analisis kegandaan tanggal 15 sampai dengan 27 Maret 2023. 4. Penyusunan DPHP tanggal 28 sampai dengan 29 Maret 2023. Yang kelima, rapat pleno DPHP tingkat PPS tanggal 30 Maret 2023 ataupun hari ini. Yang keenam, rapat pleno DPHP di tingkat PPK tanggal 1 April tahun 2023. Untuk TPS di Desa Kalibudi yaitu ada 21 TPS yang mana sudah melaksanakan pencoklitan dan sudah disinkronisasi datanya dan direkap dengan hasil TPS 1 ada 231 pemilih. Aktif 258, TPS 6 252, TPS 7 258, TPS 8 251, TPS 9 247, TPS 10 257, TPS 11 264, TPS 12 262, TPS 13 260, TPS 14 257, TPS 15 261, TPS 16 269, TPS 17 258, TPS 18 255, TPS 19 269, TPS 20 273 dan TPS 21 245. Jadi jumlah tersebut adalah jumlah pemilih aktif yang telah dicoklit oleh Bapak Ibu setelah melalui tahapan tabrak ganda antar desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan sampai nasional, dan finalnya itu hasilnya seperti demikian. Untuk pelaporan pemilih pada saat coklit yaitu ada 4, yaitu pemilih sesuai atau pemilih yang datanya itu real dari KPU, tidak ada perubahan, atau yang kemarin saat pencoklitan itu sama Bapak Ibu kan dikasih data per by name itu tidak dirubah, misalkan ada perubahan NIK, nomor kakak, tanggal lahir, status perkawinan. Bahkan untuk saat pencoklitan itu banyak perubahan itu di status perkawinan sama di KTP elektronik. Untuk Kalibudi, alhamdulillah status kepemilikan KTP elektronik itu hampir semuanya.
Kecuali memang yang saat ini belum usia 17 tahun, tetapi pada saat pemilu atau tanggal 14 Februari 2024 itu sudah 17 tahun. Yang kedua adalah pemilih baru atau kita sebut dengan pemilih potensial. Pemilih potensial yang baru-baru yang sudah dimasukin oleh Bapak Ibu Pantarlih, misalkan pindah tempat ataupun pemilih benar-benar baru ataupun misalkan dari pindah TPS satu ke TPS lainnya. Yang ketiga, pemilih ubah data. Pemilih ubah data yang saya sampaikan seperti saya sampaikan tadi, yaitu yang misalkan perubahan status perkawinan, tanggal lahir mungkin ada yang salah, NIK, nomor KK seperti itu kan, karena untuk Desa Kalibudi perubahan data untuk nomor KK terutama itu cukup banyak di TPS, hampir semua TPS, tetapi paling banyak itu di TPS 15, 16, 18, 20, 21, TPS 7. Itu paling banyak perubahan nomor kakaknya karena mungkin pecah kakak satu keluarga. Awalnya satu keluarga 4 orang, terus anaknya menikah kan otomatis pecah kakak. Itu otomatis nomornya kan ganti. Yang keempat, pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS. Yang kita itu misalkan kemarin Bapak Ibu pada saat mencoblos ada pemilih yang sudah meninggal, tetapi di data masih muncul, itu kan tidak memenuhi syarat. Di situ pindah domisili ataupun ganda, itu juga tidak memenuhi syarat. Terus TNI, Polri, mungkin pada saat ini TNI itu sebagai contoh TNI itu masih aktif, tetapi pada saat pemilu 2024 nanti tanggal 14 Februari itu sudah non-aktif seperti itu. Modifikasi pemilih TMS yang digunakan oleh Pantarlih. 1 ya, untuk kode 1 meninggal, 2 ganda, 3 di bawah umur, 4 pindah domisili. Ini untuk kode 4 itu kewenangan dari pihak PPS yang akan memindah ataupun mempertahankan pemilih tersebut. Kode 5 tidak dikenal. Misalkan dalam satu TPS, contoh kemarin ada di TPS 1, itu kan banyak kakak buang ya Bu. RB0 itu banyak yang tidak dikenal, itu menggunakan kode 5. Kode 6 TNI, kode 7 Polri, dan kode 8 salah penempatan TPS. Untuk kode 8, Kalibudi lumayan banyak, bahkan hampir ada 120 yang pindah TPS. Jadi pindah TPS 1 ke TPS lainnya, terutama dari TPS 1 itu karena lebih dari 20, jadi pindah TPS. Ini tuh yang telat daripada upload. Rekapitulasi daftar pemilih pemutahiran BPHP setelah diadakannya pencoplikan, diadakannya sinkronisasi baik itu dari manual maupun e-coplik. Jadi kemarin sempat ada problematika kita itu kesulitan mensinkronkan e-coplik. Ternyata saat mensinkronkan e-coplik itu, kalau misalkan tidak disinkronkan itu data tidak masuk ke portal. Contohnya, kemarin TPS-nya Mas Fitro, itu pada saat hari terakhir itu masih ada 22 ya Mas? 26 yang belum masuk. Terus di TPS-nya Butulasi itu ada Mas Fitro ya? sekitaran 8. Bentar lihat dekat. Terus TPS-nya Mbak Ulfa ada 19 lebih. Jadi itu problematiknya itu kita sudah mensinkronkan, tetapi di portal web PPS itu tidak masuk. Jadi saat di cross check itu tidak sinkron antara manual dengan e-coplik. Karena harusnya itu sinkron antara manual dengan e-coplik. Misalkan di manual 270, di e-coplik maka harus 270 seperti itu. Totalnya 5.404 pemilih dari 21 TPS yang sudah dicoplik seperti itu. Saya bacakan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPHP.
yang mana ini buat lampiran berita acara. Untuk TPS 1, jumlah pemilih aktif ada 231, pemilih barunya 5, pemilih tidak memenuhi syarat itu 32. Ini TPS 1 itu rekor banget 32 karena banyak ditemukan yang meninggal, terus tidak ditemukan seperti itu. Terus perbaikan data pemilih ada 9, potensialnya ada 3. Benar Ibu Terasi? Potensialnya ada 3. Untuk TPS 2, jumlah pemilih aktifnya ada 256 yang terdiri dari jumlah pemilih baru ada 12, tidak memenuhi syarat 16, perbaikannya 15, dan potensialnya ada 3. Benar Ibu Rina Sulastik? 10 terus. Perubahannya ada 22, potensialnya ada 9. Benar Mbak Aji ya? Potensialnya ada 9. Betul. Untuk TPS 4, TPS 4 jumlah pemilih aktifnya itu ada 250. Pemilih barunya atau potensialnya ada 4. Benar Mas Fitro? Potensialnya 4. TMS-nya ada 12. Data yang diperbaiki, perbaikannya ada 8, sehingga pemilih potensial yang tidak memiliki atau belum memiliki KTP elektronik ada 3. Betul Mas Fitro? Untuk TPS 5, pemilih aktifnya ada 258, terdiri dari pemilih barunya ada 11 atau potensialnya ada 11, pemilih tidak memenuhi syarat ada 8, perbaikannya ada 20, dan pemilih potensial yang belum punya KTP ada 10. Ini pemilih aktifnya ada 258, pemilih barunya 14, pemilih tidak memenuhi syarat ada 7, perbaikannya ada 28, dan potensialnya ada yang belum memiliki KTP elektronik itu ada 6. Itu di TPS Mas Wahyu karena adanya perpindahan dari TPS 6 ke TPS 7 seperti itu. Jadi saat perubahannya pun banyak karena dirubahnya itu di status perkawinan. Jadi setelah di cross check oleh pihak PPS dan pihak